Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Popit di sini. Nah, setelah mempelajari turunan fungsi aljabar pada video sebelumnya, sekarang kita bisa lanjut nih ke konsep yang kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri nih teman-teman. Jadi untuk turunan fungsi trigonometri ini kita akan langsung nantinya menggunakan rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Sementara juga untuk pembuktiannya tetap menggunakan definisi turunan secara umum teman-teman. Dan di sini juga tentunya kita harus ingat kembali nih rumus-rumus trigonometri yang mana kita sudah bahas pada video-video sebelumnya. Oke, langsung saya kenalkan ya. Di sini ada 6 rumus dasar turunan fungsi trigonometri, teman-teman. Yang pertama adalah untuk y sama dengan sin x, turunannya adalah y aksen sama dengan cos x, teman-teman. Untuk y sama dengan cos x atau turunan dari cos nih, teman-teman, adalah y aksen sama dengan min sin x. Yang ketiga, y sama dengan tan x, turunannya adalah sek kuadrat x. Yang keempat, y sama dengan cot x, turunannya adalah min cosec kuadrat x. Yang kelima, y sama dengan sek x, turunannya adalah sek x dot tan x. Dan yang terakhir atau yang keenam, teman-teman, y sama dengan cosec x, turunannya adalah y aksen sama dengan min cosec x dot cot x, gitu teman-teman. Jadi 6 rumus dasar ini memang harus benar-benar kita kuasai nih teman-teman, sebagai dasar untuk menguasai rumus-rumus turunan yang lain. Karena nantinya akan saya kasih 2 rumus tambahan yang tentunya bisa kita jadikan sebagai modal buat ngetrack soal turunan yang terkenal variatif. Oh ya, untuk 6 rumus ini nantinya juga di akhir-akhir kita akan buktikan juga ya teman-teman, karena mereka perlu bukti bukan janji. Baik teman-teman, sekarang kita coba masuk aja ke contoh soal pertama. Tentukan turunan fungsi trigonometri y sama dengan sin x plus 1 dikali dengan tan x min sec x. Baik, langsung aja dilihat dari soalnya. Ini adalah merupakan turunan perkalian ya teman-teman. Oke, dimana turunan perkalian kita sudah pelajari pada turunan fungsi aljabar. Rumusnya sama aja nih teman-teman ya. Jadi untuk rumus-rumus dasar turunan fungsi aljabar tetap harus diingat nih teman-teman. Nah, jadi di sini y sama dengan sin x plus 1 dikali dengan tan x min sec x. Di sini kita misalkan aja sin x plus 1 ini sebagai u ya teman-teman. Turunannya adalah turunan dari sin x adalah cos x ya teman-teman. Untuk turunan 1 0. Oke, sekarang v-nya adalah untuk tan x min sec x berarti ya teman-teman. Berarti turunannya adalah tan x ini sec kuadrat x, dan turunan dari sec x adalah sec x tan x gitu teman-teman. Nah, di sini bisa kita sederhanakan atau kita distribusi nilai sec-nya jadi keluar dia teman-teman. Jadi sec x kali dengan sec x min tan x. Oke, saya rasa sudah tersusun. Sekarang tinggal kita masukin aja nih ke rumus turunannya ya teman-teman, dimana untuk y sama dengan u kali v, turunannya adalah u aksen dot v ditambah dengan u dot v aksen, dimana ini rumus juga sudah kita buktikan pada video sebelumnya teman-teman. Oke, berarti tinggal kita masukin aja nih untuk turunannya. Y aksen sama dengan untuk u aksennya adalah cos x dan v nya adalah tan x min sec x. Kemudian ditambah dengan u sin x plus 1 dikali dengan v aksennya tadi kan si sec x dikali dengan sec x min tan x. Oke, sudah gitu aja teman-teman. Kalau nanti memungkinkan kita bisa susun sesuai selera. Oke, lanjut lagi kita ke soal kedua teman-teman. Tentukan turunan fungsi trigonometri y sama dengan 1 plus cos x dibagi dengan sin x plus cos x. Oke, di sini adalah bentuk turunan pembagian ya teman-teman. Dimana untuk bentuk pembagian di sini berarti kita misalkan pembilangnya sebagai u 1 plus cos x. Di sini langsung aja kita cari turunannya teman-teman. Jadi turunan dari 1 itu adalah 0 dan turunan dari cot x itu adalah min cosec kuadrat x gitu ya teman-teman. Kemudian untuk menyebutnya adalah v sin x plus cos x. Langsung kita cari aja nih turunannya. Turunan dari sin x adalah cos x dan turunan dari cos x adalah min sin x gitu teman-teman. Oke, sudah tersusun. Berarti di sini tinggal kita masukin ke dalam rumus turunan bentuk pembagian yang mana sudah juga nih kita buktikan ya kemarin teman-teman. Jadi y sama dengan u over v, turunannya adalah u aksen dot v min u dot v aksen dibagi dengan v kuadrat. Jadi tinggal kita masukin aja nih nilai-nilainya teman-teman. Untuk u aksen berarti min cosec kuadrat x dan v-nya adalah sin x plus cos x. Kemudian dikurang dengan u-nya adalah 1 plus cos x, v aksennya adalah cos x min sin x dibagi dengan sin x plus cos x kuadrat teman-teman. Oke, tinggal kita pecah aja nih teman-teman. Min cosec kuadrat x sin x plus cos x berarti digabungin aja min cosec kuadrat x sin x. Kemudian min cosec kuadrat x cos x.
Kemudian selanjutnya ini dikali silang dan langsung kita urai aja nih teman-teman, menjadi min cos X plus sin X min cot X cos X plus cot X sin X dibagi dengan ini pun kita urai juga nih penyebutnya teman-teman, menjadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X plus 2 sin X cos X. Nah sekarang tinggal kita kondisikan aja bagaimana ceritanya supaya dia bisa lebih sederhana teman-teman. Oke, di sini sepertinya untuk cosec kuadrat X ini kita ubah aja menjadi 1 per sin kuadrat X ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk ruas kedua ini cosec kuadrat X cos X ini kita tetap aja. Kemudian nih bagian ujungnya juga teman-teman, cot X dikali sin X. Ini juga cotnya bisa kita ubah menjadi cos X per sin X karena nantinya bisa kita coret teman-teman. Untuk penyebutnya pun bisa kita sederhanakan nih, sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1 teman-teman. Kemudian 2 sin X cos X itu adalah sin 2X gitu. Akhirnya ketemulah min 1 per sin X min cosec kuadrat X cos X plus sin X min cot X cos X dibagi dengan 1 plus sin 2X teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita lebih sederhanakan aja, seperti 1 per sin X ini kita bisa sederhanakan lagi, kita kembalikan menjadi cosec X teman-teman, min cosec kuadrat X cos X plus sin X min cot X cos X dibagi dengan 1 plus sin 2X. Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, jadi mengenai hasil di sini tinggal kemampuan kita aja nih bagaimana ceritanya supaya bentuk fungsinya menjadi lebih sederhana gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh-contoh yang lain teman-teman, sesuai dengan janji saya bahwasanya saya akan ngasih rumus tambahan. Oke, jadi di sini akan saya kasih 2 rumus tambahan teman-teman. Untuk rumus tambahan yang pertama ini adalah bentuk pengembangan dari rumus dasar tadi teman-teman. Yang pertama adalah Y sama dengan sin GX teman-teman. Oke, turunannya adalah G aksen X dot cos GX gitu. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan cos GX, berarti turunannya adalah min G aksen X sin GX. Dan yang ketiga adalah Y sama dengan tan GX, berarti Y aksennya adalah tinggal kita keluarkan GX-nya menjadi G aksen X ke depan dikali dengan sec kuadrat GX gitu. Kemudian yang keempat adalah Y sama dengan cot GX, berarti aksen tetap min ya teman-teman, min G aksen X cosec kuadrat GX. Yang kelima Y sama dengan sec GX, turunannya berarti G aksen X sec GX tan GX. Dan yang terakhir yang keenam Y sama dengan cosec GX, aksen X adalah min G aksen X cosec GX cot GX gitu teman-teman. Jadi untuk polanya fungsi GX kita turunkan dulu baru ditaruh di depan gitu ya teman-teman. Oke, masuk lagi kita ke rumus tambahan yang kedua. Bedanya dengan rumus tambahan yang pertama adalah dimana di sini untuk fungsinya mendapat pangkat n teman-teman. Seperti yang pertama nih, Y sama dengan sin pangkat n GX teman-teman. Maka di sini untuk rumus turunannya adalah G aksen X dot n sin pangkat n min 1 GX kemudian dot cos GX gitu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan cos pangkat n GX, turunannya adalah min G aksen X dot n dot cos pangkat n min 1 GX dot sin GX. Nah jadi gitu-gitu aja seterusnya teman-teman. Nah, jadi di sini juga kalian harus ingat bahwasanya bentuk dari sin pangkat n GX itu sama dengan sin GX dipangkatkan dengan n. Jadi untuk rumus tambahan 1 dan tambahan 2 ini sebenarnya mudah aja nih teman-teman untuk menghafalnya. Cukup Anda hafal rumus dasar tadi yang 6, dan di sini untuk tambahan 1 dan tambahan 2 tinggal diingat polanya. Gitu aja sih teman-teman. Oke, biar lebih mantap berarti kita lanjut aja nih ke soal yang ketiga nih teman-teman. Di sini tentukan turunan fungsi trigonometri Y sama dengan sin 3x kuadrat plus 2x min 5. Berarti di sini ada GX ya teman-teman. GX-nya adalah 3x kuadrat plus 2x min 5. Jadi di sini langsung aja kita turunkan menjadi 3x kuadrat itu adalah 6x teman-teman. Kemudian 2x berarti 2 gitu ya. Untuk minus 5-nya 0 tentunya, nggak usah ditulis. Oke, berarti ini langsung kita masukin aja nih ke dalam rumus.
Dimana rumusnya tadi adalah Y sin GX ya teman-teman. Turunannya adalah G aksen X cos GX. Berarti Y aksennya adalah 6X plus 2 dot cos 3X kuadrat plus 2X min 5 untuk cos GX-nya. Udah gitu aja teman-teman. Oke, lanjut lagi kita berarti teman-teman ke soal nomor 4 gitu ya. Tentukan turunan fungsi trigonometri sama dengan sec 5x pangkat 3 plus 9 teman-teman. Oke, di sini langsung aja berarti kita misalkan GX-nya adalah 5x pangkat 3 plus 9 teman-teman. Langsung kita turunkan nih menjadi 15x kuadrat gitu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita langsung bisa masukin ke dalam bentuk turunan nih, karena sec ini kan ada turunannya teman-teman. Turunannya adalah G aksen X, sec GX, tan GX. Tinggal kita masukin aja nih teman-teman. Jadi Y aksen sama dengan, untuk Y aksen X-nya adalah 15X kuadrat. Sec GX berarti dot sec 5X pangkat 3 plus 9 teman-teman ya. Kemudian kita kalikan lagi dengan tan 5X pangkat 3 plus 9. Udah gitu teman-teman. Sekarang kita coba lagi nih ke soal nomor 5 teman-teman. Di sini ada tentukan turunan fungsi trigonometri Y sama dengan cosec pangkat 5 X pangkat 4 plus 5 gitu teman-teman. Oke, di sini adalah bentuk rumus tambahan 2 ya teman-teman, karena dia punya pangkat tuh untuk koseknya gitu. Oke, langsung aja di sini berarti kita turunkan GX-nya dulu, di mana GX-nya tadi adalah X pangkat 4 plus 5 gitu ya teman-teman. Oke, turunannya adalah X pangkat 4 berarti 4X pangkat 3 gitu ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja nih ke bentuk rumus tadi ya teman-teman, di mana rumusnya adalah untuk Y sama dengan cosec pangkat N GX, Y aksen sama dengan min G aksen X dot N dot cosec N pangkat min 1 GX dot cosec GX dot GX gitu ya. Udah tinggal masukin aja nih teman-teman. Minus nih teman-teman ya. Untuk G aksen X-nya tadi berarti 4X pangkat 3, N-nya adalah 5, cosec N min 1, 5 min 1 teman-teman. Kemudian di sini GX X pangkat 4 plus 5, kemudian dot cosec X pangkat 4 plus 5, dan dot cot X pangkat 4 plus 5. Udah gitu tinggal kita operasi aja nih teman-teman. Maka di sini didapatkan berarti min 4X pangkat 3 dikali 5, min 20X pangkat 3, cosec pangkat 4, X pangkat 4 plus 5, cosec X pangkat 4 plus 5, cot X pangkat 4 plus 5 gitu teman-teman. Baik teman-teman, sekarang biar lebih mantap kita coba aja masuk ke contoh soal nomor 6 nih teman-teman. Tentukan turunan fungsi trigonometri Y sama dengan akar cos pangkat 5 3x kuadrat min 2x gitu teman-teman. Oke, di sini bentuk akar ya. Maka untuk bentuk akar kita kondisikan dulu supaya menjadi bentuk eksponen atau pangkat teman-teman. Oke, di sini untuk fungsi Y sama dengan akar cos pangkat 5 3x kuadrat min 2x ini berarti tinggal kita kondisikan menjadi Y sama dengan cos 3x kuadrat min 2x berpangkat 5 per 2 gitu ya teman-teman. Jadi kita misalkan aja nih untuk GX-nya berarti 3x kuadrat min 2x ya teman-teman. Langsung kita cari aja turunannya. 3x kuadrat turunannya adalah 6x dan min 2x turunannya adalah min 2. Ini adalah masuk ke rumus tambahan kedua berarti teman-teman ya. Nah, jadi rumusnya adalah untuk cos berarti ya sama dengan cos pangkat NGX gitu. Berarti turunannya adalah Y aksen sama dengan min G aksen X dot N cos GX pangkat N min 1 dot sin GX gitu ya teman-teman. Tinggal kita masukin aja nih menjadi min 6X minus 2 untuk N 5 per 2 tadi ya teman-teman. Kemudian cos 3x kuadrat minus 2x. Di sini kita gabungkan aja ya nulisnya, jadi berpangkat 5 per 2, jangan lupa min 1 teman-teman. Kemudian dot sin 3x kuadrat min 2x. Oke, sekarang kita lanjutkan aja. Di sini untuk 6 dan 2 masing-masing bisa dibagi 2 menjadi min 3x min 1 dot 5, masih kita keluarkan aja 5-nya, nggak masalah teman-teman. Kemudian dikali dengan cos 3x kuadrat min 2x berpangkat 3 per 2. Kemudian dot sin 3x kuadrat min 2x. Sekarang tinggal kita bagusin aja nih teman-teman. Soalnya kan dalam bentuk akar, kita kembalikan ke akar nih teman-teman. Nah, di sini untuk 5-nya bisa juga kita kalikan dengan 3 atau kita masukkan ke dalam menjadi min 15x min 5 berarti teman-teman ya. Untuk
bentuk 3/2 ini kita masukin aja menjadi akar cos pangkat 3 kuadrat minus 2x gitu ya teman-teman. Kemudian di sini untuk sin 3x kuadrat min 2x nya tetap. Udah, itu hasilnya teman-teman. Oke, sekedar untuk penambah wawasan teman-teman, di sini waktunya kita ke pembuktian rumus dasar turunan fungsi trigonometri teman-teman. Nah, jadi untuk membuktikan rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri, kita tetap menggunakan definisi turunan secara umum, yaitu f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h minus fx per h gitu ya teman-teman. Ini jangan lupa limitnya harus ada ya teman-teman. Berarti untuk yang pertama adalah pembuktian rumus turunan sin ya teman-teman, atau y sama dengan sin x, turunannya adalah y aksen cos x. Kita buktikan teman-teman. Oke, untuk y sama dengan sin x itu kan berarti fx sama dengan sin x teman-teman. Nah, sekarang waktunya kita mencari nilai dari fx plus h nih teman-teman. Berarti x plus h nya kita substitusi ke bentuk x nya teman-teman menjadi sin x plus h ya teman-teman. Ini jangan lupa kita rumus jumlah sudut untuk sinus teman-teman. Maka di sini sin x plus h bisa kita urai menjadi sin x cos h plus cos x sin h gitu ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam bentuk definisi umumnya tadi, f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 untuk fungsi fx plus h minus fx per h. Fx plus h nya tadi adalah sin x cos h plus cos x sin h. Untuk fx nya adalah sin x teman-teman, jangan lupa dibagi dengan h. Jadi sekarang tinggal kita lakukan sedikit operasi nih teman-teman. Untuk sin x nya kita dekatkan ya dengan yang di depan teman-teman, menjadi sin x cos h min sin x plus cos x sin h teman-teman, dibagi dengan h. Oke, sin x nya bisa kita keluarkan jadi sin x dikali dengan cos h min 1 berarti ya teman-teman, kemudian ditambah dengan cos x sin h per h. Nah, sekarang tinggal kita pecah aja nih, atau kita limitkan masing-masing ruas nih teman-teman, menjadi lim h mendekati 0 sin x cos h min 1 per h berarti teman-teman ya, kemudian ditambah dengan lim h mendekati 0 cos x sin h per h. Jadi kita kondisikan seperti ini. Kemudian lim h mendekati 0 untuk sin x ini kan berarti sin x teman-teman, kita langsung taruh ke depan aja ya. Maka sisanya lim h mendekati 0 cos h min 1 per h, kemudian ditambah dengan cos x nya juga kita taruh ke depan, dikali dengan lim h mendekati 0 sin h per h teman-teman. Jadi kita lanjutkan sin x lim h mendekati 0 cos h min 1 ini bisa kita urai aja nih teman-teman, 1 min 2 sin kuadrat setengah h ya berarti teman-teman. Ini menggunakan sudut rangkap untuk cos, kemudian dikurangi dengan 1, maka dia menjadi min 2 sin kuadrat setengah h, atau kita urai menjadi min 2 sin setengah h sin setengah h gitu teman-teman. Jangan lupa dibagi dengan h teman-teman. Kemudian ditambah dengan cos x nya tetap lim h mendekati 0 sin h per h tetap teman-teman. Oke, selanjutnya kita kondisikan teman-teman menjadi sin x dot lim h mendekati 0 sin setengah h per h teman-teman, supaya menjadi ke dalam bentuk sifat limit teman-teman. Kemudian dot min 2 sin setengah h ditambah dengan cos x dot lim h mendekati 0 sin h per h teman-teman. Nah, kemudian sin x dikali dengan, di sini kan sin setengah h per h itu berarti setengah ya teman-teman. Dan untuk min 2 sin setengah h tinggal kita masukin nih. Tinggal kita masukin aja nih, hanya 0 menjadi min 2 sin setengah dikali 0. Kemudian ditambah dengan cos x tetap lim h mendekati 0 untuk sin h per h itu berarti 1 ya teman-teman. Sehingga hasilnya adalah sin x dot setengah dot 0 plus cos x. Kemudian 0 plus x berarti teman-teman ya, 0 plus x itu berarti cos x. Sehingga terbukti teman-teman ya sama dengan sin x itu turunannya adalah cos x gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke pembuktian yang kedua nih teman-teman. Untuk y sama dengan cos x adalah y aksen sama dengan min sin x teman-teman. Oke. Jadi di sini untuk y sama dengan cos x itu berarti fx sama dengan cos x. Tinggal kita cari aja fx plus h nya teman-teman. Untuk fx plus h berarti tinggal kita substitusi aja ke dalam bentuk fx, kita ubah x nya menjadi x plus h. Maka cos x plus h berarti kita gunakan rumus penjumlahan sudut untuk kosinus teman-teman. Cos x cos h min sin x sin h teman-teman, jangan lupa ya. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam definisi umum, f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 fx plus h minus fx per h teman-teman. Jadi intinya adalah untuk melimitkan ini bagaimana ceritanya supaya bisa dioperasikan atau bisa dihasilkan, gitu aja sih teman-teman. Jadi perlu sedikit teknik. Oke, kita lanjutkan. Untuk fx plus h nya berarti cos x cos h min sin x sin h tadi ya.
untuk fx-nya berarti min cos x teman-teman, dibagi dengan h. Nah kemudian untuk cos x-nya kita rapat, untuk cos x di ujung ini kita taruh aja ke depan nih teman-teman. Cos x cos h min cos x berarti teman-teman ya, minus sin x sin h dibagi dengan h. Kemudian cos x-nya kita kondisikan ke depan atau kita distribusikan menjadi cos x dikali dengan cos h min 1 teman-teman. Kemudian dikurang dengan sin x sin h dibagi dengan h. Kemudian di sini kan terbentuk dua ruas nih, kita limitkan aja satu-satu teman-teman. Menjadi 5h mendekati 0 cos x dikali dengan cos h min 1 per h. Kemudian dikurang dengan 5h mendekati 0 sin x dot sin h dibagi dengan h teman-teman. Nah di sini cos x-nya bisa kita taruh keluar nih berarti teman-teman ya. Untuk 5h mendekati 0 cos h min 1 per h dikurang dengan sin x-nya juga kita taruh ke depan, 5h mendekati 0 sin h per h teman-teman. Nah di sini cos h min 1 ini jangan lupa juga menggunakan rumus sudut rangkap seperti halnya yang pembuktian pertama tadi teman-teman. Berarti tinggal kita masukin aja menjadi min 2 sin setengah h dot sin setengah h per h teman-teman. Untuk min sin x dot 5h mendekati 0 sin h per h tetap. Oke, kita lanjutkan. Bisa kita tulis cos x 5h mendekati 0, di sini sedikit kita pisah sin setengah h per h supaya bisa dioperasikan, supaya bisa dilimitkan teman-teman, dikali dengan min 2 sin setengah h dikurang dengan sin x dot 5h mendekati 0 sin h per h. Oke, sehingga menghasilkan cos x sin setengah h per h itu berarti setengah ya teman-teman. Kemudian dot min 2 sin setengah hanya kita masukin sebagai 0 teman-teman. Kemudian dikurang dengan sin x 5h mendekati 0 sin h per h ini kan 1 teman-teman. Jadi bisa kita hasilkan nih teman-teman seperti ini. Cos x dot setengah dot 0 berarti ya teman-teman min sin x. Berarti menghasilkan 0 min sin x. 0 min sin x itu kan berarti min sin x. Jadi terbukti teman-teman. Y sama dengan cos x itu turunannya adalah min sin x gitu. Oke lanjut lagi teman-teman, kita ke pembuktian nomor 3 nih. Untuk Y sama dengan tan X turunannya adalah sec kuadrat X teman-teman. Oke, Y sama dengan tan X berarti dia adalah fx sama dengan tan X teman-teman. Berarti kita cari aja nilai fx plus H nya. Fx plus H berarti di sini tan X plus H berarti teman-teman ya. Di sini supaya mudah, tannya kita ubah aja menjadi bentuk sin per cos teman-teman. Jadi sin X plus H per cos X plus H. Nah di sini biar enak kita urai aja dulu nih. Untuk sin x plus h-nya adalah sin x cos h plus cos x sin h teman-teman ya, dibagi dengan untuk cos x plus h-nya adalah cos x cos h min sin x sin h teman-teman. Oke, jadi langsung kita masukin aja ke definisi umumnya teman-teman. F aksen x sama dengan 5h mendekati 0 fx x plus h minus fx dibagi dengan h. Fx plus h-nya tinggal kita masukin sin x cos h plus cos x sin h dibagi dengan cos x cos h min sin x sin h dikurangi dengan fx-nya adalah tadi tan x teman-teman. Jadi kita supaya sinkron kita ubah aja menjadi sin x per cos x teman-teman. Jangan lupa dibagi dengan h ya. Dan sekarang untuk pembilangnya ini kita samakan penyebutnya aja nih teman-teman. Jadi cos x atau dikali silang aja ya teman-teman. Jadi cos x dikali dengan sin x cos h plus cos x sin h dikurang dengan sin x dikali dengan cos x cos h min sin x sin h dibagi dengan cos x dikali cos x cos h min sin x sin h seperti ini teman-teman. Kemudian dibagi dengan h tentunya. Oke, selanjutnya kita uraikan aja nih teman-teman menjadi cos x sin x cos h plus cos kuadrat x sin h berarti ya untuk sin x dikali cos x cos h kemudian min cos x sin x cos h plus min kali min jadi plus teman-teman sin kuadrat x sin h berarti ya. Kemudian dibagi dengan ini kita gabungin aja bentuk penyebutnya menjadi h cos x dikali dengan cos x cos h min sin x sin h teman-teman. Nah kemudian di sini kan untuk suku pertama dan ketiga ini bisa kita coret nih, kita nolkan teman-teman ya. Maka sisanya adalah cos kuadrat x sin h plus sin kuadrat x sin h untuk menyebutnya tetap teman-teman. Nah kemudian untuk sin h nya di sini bisa kita keluarkan nih teman-teman menjadi cos kuadrat x plus sin kuadrat x dikali dengan sin h untuk menyebutnya masih tetap teman-teman. Nah cos kuadrat x plus sin kuadrat x ini kan adalah satu teman-teman ya, identitas nih. Maka hasilnya bisa kita jadikan 1 dikali sin h dibagi dengan h cos x cos dikali dengan cos x cos h min sin x sin h. Sehingga untuk pembilangan dan penyebutnya di sini bisa kita limitkan seperti ini teman-teman.
lim H mendekati 0 sin H, hanya kita tarik ke atas ya teman-teman, sin H per H dibagi dengan lim H mendekati 0 cos X dikali dengan cos X cos H min sin X sin H. Nah, untuk lim H mendekati 0 sin H per H ini kan 1 teman-teman. Kemudian untuk lim H mendekati 0 cos X tinggal kita masukin aja nilainya, menjadi cos X cos 0 min sin X sin 0. Maka hasilnya adalah 1 dibagi dengan cos X dikali dengan cos X minus 0, atau 1 dibagi dengan cos kuadrat X teman-teman. Cos kuadrat 1 per cos kuadrat X itu kan sek kuadrat X teman-teman. Oke, jadi terbukti Y sama dengan tan X, turunannya adalah sek kuadrat X gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi kita ke pembuktian rumus dasar yang keempat nih teman-teman. Untuk Y sama dengan cot X, turunannya adalah ya aksen sama dengan min cosec kuadrat X. Ini nggak jauh beda dari pembuktian nomor 3 tadi teman-teman untuk tan ya. Oke, kita cari dulu nih untuk fx plus h-nya berarti cot x plus h teman-teman. Di sini biar mudah kita ubah aja nih untuk bentuk cot x-nya menjadi cos per sin ya teman-teman. Jadi cos x plus h per sin x plus h. Untuk cos x plus h berarti cos x cos h min sin x sin h dibagi dengan sin x cos h plus cos x sin h teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk fx-nya pun tadi cot x ya teman-teman, kita ubah aja menjadi cos x per sin x gitu. Oke, jadi di sini langsung aja kita masukin ke dalam bentuk definisi turunan umum. Jadi f aksen x sama dengan lim h mendekati 0 fx plus h minus fx dibagi dengan h. Tinggal kita masukin aja nih bentuk fx plus h-nya teman-teman. Tadi kan cos x cos h min sin x sin h dibagi dengan sin x cos h plus cos x sin h. Berarti dikurangi dengan fx. Fx-nya adalah cos x per sin X. Kemudian jangan lupa dibagi dengan H teman-teman. Nah, berarti sini kita samakan penyebut dengan mengalihkan silang aja nih untuk membilangnya teman-teman, menjadi sin X dikali dengan cos X cos H min sin X sin H dikurang dengan cos X dikali sin X cos H plus cos X sin H per sin X dikali dengan sin X cos H plus cos X sin H dibagi dengan H tentunya teman-teman. Oke, selanjutnya kita jabarkan aja nih teman-teman. Sin X-nya kita kali ke dalam ya, menjadi sin x cos h min sin kuadrat x sin h. Begitu juga dengan cos x-nya teman-teman, menjadi min sin x cos h min cos kuadrat x sin h tentunya. Kemudian dibagi dengan, untuk penyebutnya kita biarkan aja seperti ini. Oke, kemudian kita operasikan teman-teman. Sin x cos h ini bisa kita coret nih dengan min sin x cos h jadi 0 ya teman-teman. Kemudian di sini sin h-nya berarti bisa kita keluarkan ya teman-teman. Jadi min sin kuadrat x plus cos kuadrat x dikali sin h. Untuk penyebutnya masih tetap nih teman-teman. Nah, di sini kan sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu adalah 1. Maka dia menghasilkan lim h mendekati 0 min 1 sin h per sin x dikali sin x cos h plus cos x sin h dibagi dengan h teman-teman. Oke, kemudian bentuknya kita ubah menjadi, untuk sin h per h-nya kita satukan nih teman-teman. Lim h mendekati 0 sin h per h berarti dikali dengan min 1 per sin x dikali sin x cos h plus cos x sin h teman-teman. Nah, di sini sin h per h itu kan 1 ya teman-teman. Kemudian untuk limit berikutnya tinggal kita masukin aja nilai h-nya menjadi 0 teman-teman. Jadi min 1 per sin x dikali dengan sin x cos 0 berarti ya teman-teman, plus cos x sin 0, dan hasilnya adalah min 1 per sin kuadrat X teman-teman. Nah, min 1 per sin kuadrat X ini kan sama dengan min cosec kuadrat X. Maka terbukti teman-teman bahwasanya turunan dari Y sama dengan cot X itu adalah min cosec kuadrat X gitu.
Oke, jadi dalam membuktikan rumus-rumus ini memang diperlukan sedikit teknik ya teman-teman. Intinya adalah bagaimana kita mengondisikan prosesnya menuju bentuk yang kita buktikan gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman. Pesan saya adalah kuasai saja rumus dasar plus 2 rumus tambahan tadi dengan baik. Insya Allah itu sudah bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi persoalan turunan fungsi trigonometri gitu. Tetap semangat dan terus berjuang karena hasil tidak akan mengkhianati usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.